Assalamualaikum teman-teman. Beberapa hari terakhir ini jagat maya Indonesia dihebohkan dengan viralnya seorang bocah anak muda ABG tanggung 15 tahun usianya, namanya Fajar, Muhammad Fajar. Gimana ya teman-teman, saya mau mengajak kalian semua, kita semua, untuk melihat fenomena ini dengan kacamata yang berbeda. Kita jangan melulu menjadikan Fajar ini sebagai komoditas, menjadikan dia sebagai sosok untuk dieksploitasi karena misalnya perkataannya banyak yang nggak nyambung atau drama cintanya yang lucu-lucu geli gitu. Usia 15 tahun sudah mulai pacar-pacaran gitu. Dan mayoritas ketika media-media hari ini, selebgram, youtuber ini mengeksploitasi Fajar sebagai seorang talent, itu saya perhatikan di beberapa podcast itu tidak ada yang menyentuh ke tingkat misalnya advice gitu ya, nasihat, menyampaikan kebenaran kepada Fajar bahwa pacaran itu nggak bagus buat kamu, buat keluarga kamu, buat masa depan kamu dan sebagainya. Miris. Dan ya kita tahu lah, fenomena Fajar ini nggak akan bertahan lama. Karena ini bukan pertama kali. Beberapa bulan terakhir kita melihat ada fenomena Citayam misalnya. Citayam Fashion Week. Kemudian fenomena Alip TikTok. Kemudian fenomena Rehan. Yang semuanya fenomena sesaat. Dan akan hilang sesaat. Betul. Sayang kalau fenomena ini hanya dinikmati oleh kita sebagai para penikmat konten, sebagai konsumen. Kita nikmati hanya dari sisi apa sih, kisah-kisah yang benar-benar tidak hanya itu tidak berguna, bahkan merusak. Nah, saya lagi di kampus nih, di Universitas Islam Gaza. Di sini saya kuliah jurusan syariah, dan kampus ini mengajarkan saya banyak hal. Tapi teman-teman, antum tahu gak? Pertama kali saya tiba di kampus ini 2011, saya dikerubuti oleh mahasiswa karena kampus IUG ini, Islamic University of Gaza ini, bukan kampus skala internasional. Artinya di sini hanya segelintir, nggak nyampe 5 orang mungkin ya, mahasiswa atau mahasiswi yang dari luar negeri. Meskipun dari secara fasilitas standarnya kampus ini kampus yang Masya Allah diakui oleh dunia internasional dan masuk ke dalam ranking-ranking universitas terbaik di dunia ya. Di Arab saja ini termasuk 23, masuk peringkat 23 yang terbaik. Ada kisah menarik teman-teman. Hari pertama saya tiba di kampus ini, saya dikerubuti oleh mahasiswa tanpa mahasiswi, karena di sini kampus ini dipisah. Di sini mahasiswa, lokasi mahasiswi di sebelah sana, nggak bisa nyatu. Saya dikerubuti oleh mereka dan mereka bertanya hal yang klise. Mereka nanya gini, Muhammad, ente ngapain jauh-jauh dari Indonesia kuliah di Gaza? Kan udah bener di Indonesia itu nyaman, damai, tentram, ya nggak ada gangguan, distraksi. Kalau di Gaza bombardir, agresi militer, blokade, penjajahan. Artinya nggak kondusif lah untuk belajar. Nah, mereka mempertanyakan, kenapa ente jauh-jauh dari Indonesia meninggalkan tempat yang aman, damai, tentram untuk kuliah di Gaza? Gitu. Kata mereka, di sini ada perang, diintimidasi, gitu kan. Dan pertanyaan itu nggak cuma sekali 2 kali, itu sering ditanyakan kepada saya. Dan jawaban saya selalu sama, gini teman-teman. Saya bilang ke mereka, memang perang fisik itu ada di Gaza. Perang frontal yang terlihat musuhnya, yang terlihat senjatanya, terlihat korbannya itu di Gaza. Tapi jangan kalian kira di Indonesia tidak ada pertempuran, tidak ada peperangan. Sebaliknya, saya bilang pertempuran di Indonesia itu jauh lebih parah, kecambuknya jauh lebih mengerikan daripada yang terjadi di Gaza. Kaget mereka. Loh, maksudnya gimana? Saya bilang gini, hari ini dunia sedang tidak dipenuhi oleh pertempuran fisik. Kalau bisa dihitung mungkin sekarang hanya ada di Palestina, sekarang di Ukraina dan Rusia.
Atau kalau kita menghitung konflik-konflik internal di Hindia atau di Uighur Cina misalnya. Tapi kalau kita bicara konflik yang lebih luas, hari ini pertempuran yang lebih dahsyat itu adalah pertempuran ideologi. Dan Indonesia saat ini menjadi salah satu negara yang benar-benar menjadi target utama perang ideologi itu. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar dijadikan bulan-bulanan, dijadikan target bersama oleh musuh-musuh Islam yang memang banyak sekali di dunia ini. Berbagai ideologi mulai masuk, mulai menyerbu, mulai mengekspansi Indonesia. Ideologi sekuler, ideologi liberal, LGBT, ideologi apa lagi? Komunis, ideologi materialistis, ateisme. Dan itu terjadi secara sistematis, teman-teman. Come on guys, kita masa pungkiri masalah itu ya. Kalian juga pasti merasakan deh. Nah, saya bilang gini ke mereka, perang ideologi jauh lebih berbahaya daripada perang fisik. Kenapa? Karena perang ideologi ini musuhnya tidak terlihat kasat mata, nggak jelas. Senjatanya juga nggak jelas. Kalau di Palestina, musuhnya jelas, Zionis Israel, penjajah. Senjatanya terlihat, roket-roket mereka, pesawat tempur F-16, drone, pesawat tanpa awak, Merkava, tank baja, jelas. Tapi perang ideologi nggak jelas. Senjatanya itu tidak hanya tidak terlihat, tapi apa? Kadang si korban itu memegang atau menyimpan senjata musuhnya di rumah. Contohnya apa? Ya inilah smartphone, ya ini juga salah satu senjata perang ideologi. Ya konten-konten media, platform-platform media. Itu yang pertama. Kemudian korbannya, perang fisik itu korbannya jelas, terkena bom, meninggal, insya Allah syahid. Nah itu di Palestina. Tapi di Indonesia teman-teman, atau di negara manapun, ketika sebuah perang ideologi, ghazul fikir itu berkecamuk, maka korbannya tidak hanya mati, korbannya hidup, berjalan, tapi berjalan tanpa ruh, berjalan tanpa ambisi, berjalan tanpa tujuan hidup yang jelas, tanpa visi misi. Korban perang fisik itu teman-teman sudah meninggal dikubur, berhenti. Tapi korban perang ideologi, korban itu tidak meninggal, tapi dia rusak otaknya, rusak mentalnya, rusak fisiknya, dan dia menularkan kerusakannya itu kepada orang-orang sekitarnya. Contohnya apa korban ideologi itu? Ya orang-orang yang mentalnya, yang cara berpikirnya sudah error lah. Mereka yang terkena sindrom LGBT, gay, lesbian, itu korban ideologi. Dan itu menular. Teman-teman, perhatikan deh beberapa tahun terakhir ini. Kasus-kasus pencabulan di Indonesia, kasus seks bebas di Indonesia, anak-anak usia dini itu masif sekali. Apakah itu kebetulan? Apakah itu semata-mata karena mereka ini korban teknologi semata, tidak bisa mengimbangi perkembangan zaman, teknologi yang semakin terbuka, kemudian mereka terjerumus? Atau memang mereka dikondisikan seperti itu? Indonesia dikondisikan untuk menjadi negara yang hancur, porak-poranda akhlaknya, moralnya. Dan kalau kita boleh jujur, kasus seperti Fajar ini, ya, ini salah satu bentuk gambaran betapa anak muda Indonesia ini sudah tidak sehat. Tidak sehat. Ya, ketika Fajar tersakiti oleh pacarnya usia 12 tahun loh. Dan itu diekspos oleh media, kemudian ditertawakan gitu ya, diundang ke televisi untuk ditertawakan lagi. Kasihan itu mentalnya. Itu saya khawatir ada trauma tuh, mungkin trauma terhadap si Fajarnya atau ya pacarnya itu yang saya nggak tahu siapa namanya. Dan yang lebih parahnya lagi, kesedihan si Fajar ini, kehancuran hatinya itu, mohon maaf ya, itu ditertawakan, jadi bahan tertawaan si Indonesia itu.
dengan alasan ya mungkin simpati atau apapun itu, tapi itu diketawain. Dan ya karena Fajar juga polos ya, jadi dia merasa itu bukan sesuatu yang besar. Ya selama dia tuh bisa tenar, masuk televisi, kemudian juga dikenal. Tapi kan ini sebetulnya merusak image dia, keluarga dia, ya, dan image Indonesia secara umum. Nah, jadi begini teman-teman, intinya apa? Masalah terbesar dalam perang ideologi ini bukan hanya pada jumlah ya masifnya korban yang menjadi target, dan juga besarnya serangan-serangan yang masuk menghantam Indonesia. Yang saya khawatirkan adalah apa? Perang fisik itu dirasakan oleh korban. Saya di Gaza berkali-kali saya mendengar gempuran, bombardir dari Zionis Israel sana sini, dan saya merasa bahwa saya itu lagi jadi korban gitu loh. Tapi parahnya perang ideologi ini, si korban tidak merasa menjadi korban. Itu masalahnya. Kita semua dibuat tertidur, dibuai oleh teknologi, dibuai oleh hiburan, dibuai oleh berbagai konten-konten rusak, dan kita nggak nyadar bahwa kita ini sedang menjadi korban. Anak-anak kita sedang dijadikan korban, sedang ditarget dalam pertempuran ideologi ini. Maka langkah pertama bagi kita kalau mau bangkit, bagi kita kalau mau terlepas dari belenggu perang ini adalah kesadaran. Sadarilah bahwa hari ini kita sedang ditarget, anak-anak muda sedang ditarget, dihancurkan moralnya dalam perang ideologi. Indonesia menjadi negara yang paling menjadi bulan-bulanan serangan-serangan ini. Pesan saya untuk Fajar, ayolah Fajar, namamu bagus, Muhammad Fajar. Muhammad orang yang mulia, orang yang terpuji. Fajar ini melambangkan sebuah kebangkitan. Segelap-gelapnya sebuah malam itu akan hilang, akan berganti menjadi fajar, akan berganti menjadi sebuah situasi di mana cahaya matahari itu akan bersinar terang. Itulah fajar. Ya, maka dari itu jangan mau dieksploitasi oleh mereka yang nggak peduli terhadap kebaikan kamu, Fajar. Mereka hanya peduli terhadap viewers mereka, terutama media pertelevisian. Memang mereka bukan sebuah instansi pendidikan, mereka hiburan. Terlepas apakah hiburan itu mendidik atau merusak, bagi mereka nggak masalah. Yang penting kami mendapat cuan, kami mendapat penonton, mendapat keuntungan material. Itu intinya. Adapun yang ditampilkan adalah sebuah kebodohan, yang ditampilkan sebuah perangai buruk, bagi mereka nggak peduli. Yang penting mereka bisa mendapatkan keuntungan untuk pribadi mereka sendiri. Ini menjadi pelajaran untuk kedepannya. Dan untuk teman-teman di Indonesia, bangkitlah. Ayo dong, gitu. Masa sih kita mau terus-terusan tertidur, moncong senjata mereka itu depan muka kalian loh, depan muka kita loh. Ya, sampai kapan kita menjadi korban? Kita harus menjadi pemain, kita menjadi petarung di sini. Bangkit, sadar, bangun bahwa kita sedang dalam perang ideologi. Kalau kesadaran ini sudah terbangun, lalu kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita perbanyak zikir pagi petang, mendalami ilmu wawasan agama kita, meningkatkan skill. Jangan berikan setan kesempatan untuk mengobrak-abrik waktu luang kita. Sekali lagi, mari kita belajar dari fenomena fajar ini. Semoga masa-masa suram, masa-masa gelap yang sedang melanda anak-anak muda generasi kita di Indonesia segera hilang dan berganti menjadi fajar, untuk kemudian mendapatkan sinar mentari, membuka cakrawala, dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang berkualitas, anak muda yang berkualitas, yang siap untuk menjadi tulang punggung umat Islam dan negara tercinta. Dari Jalur Gaza, Muhammad Hussein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.